kita menginjil. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, kita awali dengan doa dulu yuk. Tutup matanya, lipat tangannya. Allah Bapa yang di surga, terima kasih Bapa untuk setiap berkat-Mu dan penyertaan-Mu kepada kami semua. Bapa, tolong berkati ibadah kami dari awal sampai akhir, agar ibadah kami dapat berkenan di hadapan-Mu. Dan untuk puji-pujian yang kami persembahkan dapat menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, apa kabar? Semua tetap sehat kan? Udah semangat kita mau memulai ibadah hari ini? Ya, udah duduk yang rapi dengan pakaian yang rapi. Yuk, sekarang kita mau menyanyikan 2 lagu dengan judul A Gift to You. Dan yang kedua, Raja-Raja Israel dan Raja-Raja Yehuda. Yang semangat ya. Yuk, bangkit berdiri. Lord, if it cold, we will fill our hands with all the wonderful things you give us. Then we lift them up and give them back to you. Yosafat, Yoram, Ahasia, Ataya, Yoas, Amasya, Azaria, Yotam, Ahaz, Hizkia, Manasye, Amon, Yosia, Yoahaz, Yoyakim, Yoyakin, Sedekia, 20 raja-raja Yehuda. Yerobeam, Nadab, Baasa, Ela, Zimri, Tibni, Omri, Ahab, Ahasya, Yoram, Yehu,
akan membahas dengan judul Anak Yosia yang tidak masuk ke dalam silsilah Yesus Kristus. Nah, firman hari ini akan dibawakan oleh Ibu Guru Dwi. Yuk, sebelumnya kita baca ayatnya dulu yuk. Matius 1 ayat 11. Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Amin. Nah, sekarang kita berdoa dulu sebelum mendengarkan firman. Allah Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Bantu kami Bapa untuk Kau bukakan mata, telinga, dan hati rohani kami, agar setiap firman yang disampaikan kami dapat memahaminya Bapa. Bapa, bantu kami juga, kami menjadikan kami anak yang selalu taat untuk setiap perkataan-Mu, dan juga kami menjadi anak yang patuh kepada orang tua kami. Bapa, berkati Ibu Guru Dwi yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya firman yang disampaikan oleh Bu Guru Dwi dapat sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Shalom anak-anak, selamat pagi kalian semua. Kalian sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Ayo duduk yang pintar, duduk yang rapi. Tidak boleh sambil makan, tidak boleh sambil pegang mainan. Kita harus benar-benar menyiapkan hati untuk konsentrasi mendengarkan firman Tuhan ya anak-anak. Nah, hari ini Ibu Guru akan membawakan firman yang berjudul Anak-anak Yosia yang tidak masuk ke dalam silsilah Yesus. Kalian sudah baca kan tadi di Matius 1 ayat 11. Nah, anak-anak, apa yang terjadi dengan anak-anak dari Raja Yosia? Yuk, kita belajar bersama firman Tuhan. Anak-anak, kalian ingat siapa Raja Yosia? Raja Yosia juga termasuk di dalam tokoh periode kedua silsilah Yesus Kristus. Kita sering menyanyikan lagu tersebut. Dan Raja Yosia juga raja ke-16 dari Yehuda Selatan. Raja Yosia adalah raja yang baik di mata Tuhan. Raja Yosia banyak melakukan kehendak Tuhan dengan menghancurkan berhala-berhala pada saat zaman pemerintahannya. Nah, inilah anak-anak dari Raja Yosia, yaitu yang pertama Yohanan, yang kedua Yoyakim, dan anak ketiga adalah Yoahas, dan anak keempat adalah Zedekia. Lalu, mengapa anak-anak dari Raja Yosia yang baik ini tetapi tidak dicatat di dalam silsilah Yesus Kristus? Ada apa dengan mereka ya anak-anak? Apakah kalian bisa menebak? Dan apakah kalian sudah tahu? Nah anak-anak, untuk memudahkan kita mengerti mengapa anak-anak dari Raja Yosia tidak masuk di dalam silsilah Yesus Kristus, yuk kita menyanyikan sebentar lagu silsilah Yesus Kristus. Daud Salomo, Rehabeam Abiya Asa Yosafat, Yoram Usia Yotam Ahas, Hizkia Manasya Amun, Yosia Yekonya. Loh, kok setelah Yosia, setelah Raja Yosia adalah Yekonya? Mengapa seperti itu? Padahal anak dari Raja Yosia yang pertama adalah Yohanan. Iya kan? Mengapa seperti itu ya? Mengapa Yohanan tidak menjadi raja selanjutnya? Kalian tahu kan, di dalam sebuah kerajaan, jika rajanya sudah meninggal, maka yang menggantikannya adalah anak pertama dari raja tersebut. Nah, anak pertama dari Raja Yosia adalah Yohanan, tetapi Yohanan
tidak menjadi raja dan tidak menjadi keturunan selanjutnya yang mewarisi tahta kerajaan. Anak yang menjadi raja selanjutnya malahan adalah Yoahas. Yoahas adalah anak ketiga dari Raja Yosia. Dan yang selanjutnya adalah Yoyakim yang merupakan anak kedua dari Raja Yosia. Dan yang terakhir adalah Zedekia yang merupakan anak keempat dari Raja Yosia. Nah, harusnya yang menjadi keturunan selanjutnya menggantikan Raja Yosia adalah Yohanan kan? Tetapi bahkan Yohanan tidak memiliki kesempatan untuk menjadi raja sama sekali. Anak-anak, tadi kita sudah mendengarkan dan menyanyikan lagu bahwa setelah Yosia adalah Yekonya. Anak-anak dari Raja Yosia tidak ada satupun yang masuk di dalam silsilah Yesus Kristus. Mengapa seperti itu? Nah, inilah jawabannya anak-anak. Inilah jawabannya. Bahwa keempat anak dari Raja Yosia tidak ada satupun yang taat kepada Tuhan. Mereka tidak mendengarkan firman Tuhan seperti papanya Yosia. Dan mereka juga memikirkan segala sesuatu sesuai dengan keinginan mereka. Mereka tidak bertanya kepada Tuhan. Apapun yang mereka lakukan hanya sesuka hati mereka. Sehingga mereka memerintah seenak hati, tidak memikirkan tentang kehendak Tuhan. Dan mereka juga bergantung pada negara lain untuk keuntungan mereka. Mereka tidak bergantung kepada Tuhan. Anak-anak, mari kita menjadi anak-anak yang tidak melepaskan kesempatan yang diberikan Allah Bapa, yaitu kesempatan kita untuk dekat kepada Tuhan. Tidak boleh seperti anak-anak dari Raja Yosia yang dihapus dari silsilah Yesus Kristus. Kita juga tidak boleh dihapus dari silsilah Yesus Kristus. Kita harus rajin untuk mendengarkan firman, seperti kalian hari ini yang di hari Sabat datang kepada Tuhan, mendengarkan khotbah, membaca Alkitab, membaca firman sejarah penebusan, dan juga jadilah anak-anak yang taat selain kepada Allah Bapa dan juga taat kepada orang tua. Karena orang tua juga wakil Tuhan di dunia. Kalian harus bertanya apa-apa kepada Tuhan dan juga kepada orang tua. Kalian harus sering dan juga rajin berdoa. Dan pikiran kalian dan juga harus memikirkan hanya kepada Allah Bapa saja. Dan anak-anak juga harus rajin beribadah. Seperti hari ini kalian rajin menjaga hari Sabat. Ya anak-anak, mari kita berdoa, lipat tangan dan tutup mata. Allah Bapa yang di surga, kami mengucap syukur bahwa hari ini kami dapat menjaga hari Sabat, bahwa hari ini kami dapat beribadah, dan bahwa hari ini kami mendapatkan kesehatan daripada Allah Bapa. Allah Bapa, jadikanlah kami menjadi anak-anak yang tidak melepas kesempatan dari Allah Bapa dan tidak dicoret dari silsilah Yesus Kristus dan tidak dicoret dari buku kehidupan. Allah Bapa, jadikan kami anak-anak yang taat dan selalu melakukan kehendak dari Allah Bapa saja. Terima kasih Allah Bapa, dan sebentar lagi kami akan memberikan persembahan. Kiranya Allah Bapa terimalah persembahan kami dan kuduskanlah persembahan ini dan pakailah bagi pekerjaan Allah Bapa. Terima kasih Allah Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sampai jumpa lagi anak-anak. Shalom. Ya, apakah sudah mengerti semua pada saat mendengarkan firman? Pada fokus enggak? Nah, di rumah kalian sudah punya buku ini kan? Yuk, sekarang kita kerjain aktivitasnya. Buka halaman ke-7.
ambil bukunya, buku aktivitas ya. Nah, halaman 7 ini nanti di sini ada gambar raja-raja. Nanti di sini ada gambar 3 raja ini nggak ada warnanya. Kalian cari pakai stiker. Stikernya ada di belakang. Nah, ini. Nanti kalian buka, tempel di tempat yang tadi. Nah, kemudian di sini ada nama-nama raja-rajanya. Kalian tebelin ya. Oke? Nanti setelah membuatnya, foto kasih di grup. Oke? Selamat mengerjakan. Nah, sekarang kita tutup ibadah kita dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan memberkati.